Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini tanggal 21 Oktober 2025, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, di sini sebelum saya lanjut, seperti biasa intermezzo sedikit ya. Jadi kemarin di bagian komentar ada yang komen bahwa MU menang. Ya, jadi sebenarnya sih saya tahu ada match MU hari Minggu gitu kan. Cuman ya itu MU lawan Liverpool, kemudian di Anfield lagi kan kandangnya Liverpool ya. Saya sih nggak expect banyak ya, paling mentok ya imbang lah palingan gitu kan. Kalau kayak ibaratnya kalah itu jadi hal yang wajar, kemudian imbang itu udah bagus. Apalagi di Anfield lawan Liverpool. Ya, tetapi ya nasib berkata lain, hasilnya 2-1. Ya, di Anfield bro, 2-1 lawan Liverpool ya. Jadi hari Minggu, wah, hari Senin kemarin ya, intinya itu enak banget ya bawaannya. MU menang 2-1 di kandangnya Liverpool gitu kan. Kemudian marketnya juga ini membawa kebahagiaan kemarin ya. Benar-benar langsung lompat melakukan breakout structure di atas 4273. Marketnya langsung terbang sejadi-jadinya, naik sampai ke ngabisin liquidity all time high baru kayaknya ini ya. Ya, all time high baru di 4381. Bayangin tuh. Ya, jadi 2 kali lipat gininya, rasa senangnya 2 kali lipat. Udah MU menang 2-1 di Anfield kan lawan Liverpool, the real merah gitu kan GGMU, dan langsung marketnya di sini menghijau atau nggak membiru. Wah, 2 kali. Tapi bagi kalian yang fans Liverpool ya, kalau kalian trading setidaknya terobati lah kemarin ya. Ya, jadi saya sini tidak bermaksud untuk apa-apa ya. Saya cuma intermezzo aja. Oke, kemarin di grup sih saya ada kasih ini ya, bentukan yang namanya ascending triangle. Kemarin pada saat sesi live stream saya tidak bisa kasih hal seperti itu karena kok kayaknya agak nggak yakin gitu kan. Sampai akhirnya kemarin malam ya, di sini mana dia nih ya. Ntar saya kasih lihat gambarnya tuh ya. Ini entry-nya, kemudian ini. Nah, ini ya. Tuh, ini adalah posisi ascending triangle, dan di sini saya targetkan adalah sampai ke 4365. Dan apa yang terjadi ketika dia break dari ascending triangle ya, pas ini breakout ke atas, marketnya retest di sini, harganya langsung naik jauh sekali 1000 pip ya, dari 4273 sampai 4383 ada let's say ini ya. Ini 1000 pip, gila sih. 1000 ya 1000 ya, kok saya bingung tiba-tiba nih ngitungnya ya. 1086 pip itu ya. Beneran tiba-tiba langsung ini sejadi-jadinya ascending triangle, target sampai sini ya. Jadi begini ya, untuk kemarin kan banyak banget yang nanya pengen masuk grup. Jadi di Discord ini saya tidak memberikan arahan untuk melakukan aktivitas jual beli ataupun kayak bahasa kalau sinyal-sinyal itu adalah buy now sell now, enggak. Ya, walaupun saya terkadang ada kasih screenshot kayak begini sih ya. Saya ada kasih screenshot kayak bentukannya begini kemarin ya. Ini kemarin ya, kemarin ada yang nanya bisa nggak entry lagi di sini ya. Jadi kemarin saya sudah buat plotnya kemarin di sini ya, yang dimana ini adalah demand M5, kemudian di sini adalah fair value gap M15. Jadi saya ada entry 2 kali sebenarnya pada saat kena fair value gapnya di sini di harga 4308, stop lossnya tipis banget ya di 4299 80 pip. Kemudian saya entry lagi sekali di 4294 kalau nggak salah ya. Nih di sini saya entry-nya pertama di sini ya. Tuh di 1 menit di 4308 saya entry. Kemudian kena SL, kemudian saya entry lagi di demand M5 di harga 4295 lah, let's say seperti itu ya. Sekitaran sini. Pas dia turun kemudian langsung mental naik, dan ini tinggi sekali, nggak ada obat ya. Jadi otomatis di sini kalau dilihat marketnya sudah tinggi sekali. Dan sekali lagi kalau ada yang pengen masuk Discord, saya tidak saya kalau ada ngasih hal seperti ini jarang ya. Saya lebih ngasih kayak plan. Kayak ini misalnya kemarin XAG gitu kan, ada yang nanya. Kemudian ini kalau mau entry di XAU kemarin ya kan 42 dan sebagainya.
Dan ujung-ujungnya di sini sudah sampai tinggi sih sesuai target yang saya buat di sini, bahkan melebihi ya. Jadi kalau ada yang mau masuk grup, sekali lagi ini grupnya bukan untuk mencari sinyal kayak buy now, sell now ataupun dan sebagainya, enggak ya. Sekali lagi semua keputusan trading itu ada di tangan kalian sendiri. Tapi kalau kalian ingin pakai sinyal bahasanya kayak begitu, ya kalian bisa tanya adminnya. Ada kok lagi satu produknya ya. Itu pakai indikator, itu ada ketentuannya untuk yang namanya bisa ambil posisi kayak sell di mana, SL di mana dan sebagainya, itu ada. Tapi kalau kalian ingin diskusi dan sebagainya, ya udah di dalam grup di sini. Ya, kalian tanya pengen di mana, opennya di mana dan sebagainya, ya udah. Karena di sini kita belajar bersama ya. Di sini saya tidak memberikan kalian dari nol, lebih kepada kalian di sini adalah yang sudah mengerti trading, kemudian bingung apakah di sini sudah bagus entryannya atau enggak dan seperti apa, ya. Oke. Dan untuk hari ini gimana? Marketnya sudah buat all time high baru di sini ya, kemarin malam jam 3 pagi nih ya. Di harga 4381,5 dan sekarang apakah kita mau nge-buy? Ya tentu aja kita wajib nge-buy. Buat apa kita nggak nge-buy gitu kan, gila kali kalau kita nggak nge-buy gitu kan ya. Tapi sebelum itu untuk hari ini kalau dibilang apakah ada berita, sekali lagi nggak ada ya. Kemudian dari segi tarif, dari segi tarif kalau dilihat kemarin itu apa namanya, Trump di sini ada berbicara bahwa kalau China di sini kemungkinan bakal dikenakan tarif sebesar 155%. Itu udah agak gila sih sebenarnya ya. 155% itu saya juga bingung, padahal awalnya itu adalah dibilangnya cuma apa namanya 100% kan terakhir ya kan, 100% awalnya dibilang, kok tiba-tiba berubah ya 155 gitu, saya juga gak ngerti ya. Di sini 155. Untuk syaratnya adalah di sini harus ada deal sih di sini ya. Jika tidak ada deal sampai tanggal 1 November di sini, ini kan bakal ada pertemuan ya, meeting antara siapa ya, si Besen atau si Greek ya, si Greek saya lupa sih, antara dua itu, dengan yang ada di China itu di Korea Selatan. Kemungkinan sih ya bakal terjadi di minggu ini sih, antara tanggal 25 atau tanggal 26 Oktober. Jadi sehingga nanti di tanggal 1 November apakah bakal ada kena tarif atau enggak, itu sih. Jadi saya rasa itu yang menjadi boost market sehingga XAUUSD-nya naik nggak ada obat sampai membuat all time high baru. Itu. Kemudian dari segi geopolitik update masalah perang Rusia Ukraina, kalau dibilang Rusianya kembali lagi memanas ya, masih kayak kemarin sih ya. Masih memanas lagi. Kemudian kalau kalian lihat berita-berita itu antara Israel dan Hamas kembali lagi dar-der-dor ya kan, katanya itu adalah gencatan senjatanya itu batal katanya gitu kan ya. Jadi ini yang ngebuat safe haven aset kayak gold itu naik lagi. Dan lucunya ya, kalau kalian ngeh pada saat hari Senin kemarin itu tidak ada berita tentang gold. Ya, tidak ada berita tentang gold. Hari ini pasti ada berita tentang gold karena market goldnya ini sudah terlanjur naik sampai ke $4380 per troy ounce. Ini harga spot ya. Kalau harga gram mungkin ya saya nggak tahu lah harganya berapa. Tapi intinya selama hari Senin kemarin ketika marketnya masih berkutat di harga 4.200, kalian bisa lihat sendiri kalian bisa lihat sendiri media itu tidak ada yang meng-highlight gold sama sekali. Bahkan kayak dibilangnya berita-beritanya pun bisa dibilang hambar, bukan hambar sih, bisa dibilang nggak ada gitu kan, nggak ada. Makanya di sini kalau dibilang apakah sudah telat buat nge-buy, ya sebenarnya hari Senin kemarin sih kalian nge-buy di sini sebenarnya ya. Bagi yang di spot, pengen yang kayak emas digital dan sebagainya itu hari Senin bisa nge-buy sebenarnya. Dan sekarang apakah hari Selasa bisa nge-buy? Nah sekarang kita lihat teknikalnya ya. Nah sekarang secara teknikal bagaimana? Oke, secara teknikal sekarang ini marketnya drop lumayan ya. Kalau dibilang apakah ada newsnya, sepertinya sih nggak ada sih seharusnya ya.
Gak ada sih. Sementara ini sih ini dropnya ya drop normal aja sih. Oke, sekarang kita ke daily ya. Ke daily kalian bisa lihat marketnya itu kemarin sudah saya bilang marketnya itu kalau mau break secara daily breaklah di atas 4330 karena ini adalah resisten dari daily dan kalian bisa lihat dari segi daily marketnya sudah membuat seperti ini. Otomatis ini marketnya sudah melakukan yang namanya break of structure secara line chart. Tetapi secara secara candlestick ini belum. Ya, candlestick di sini ini kalau marketnya mau ngebuat boss wajib ada candle daily close di atas 4379 ya. Wajib ada di atas itu kalau marketnya ingin membuat break of structure berdasarkan candlestick. Tetapi berdasarkan line chart dia sudah break of structure ya. Jadi otomatis cerita di hari Senin market itu cenderung naik ini masih berlaku ya. Ini masih berlaku kalau di hari Senin marketnya naik karena di sini total di hari Senin ya dari bawah sampai atas itu adalah sejauh 1638 pip atau sebesar 3,88%. Jadi otomatis ini masih bisa naik. Indikator stokastik dan RSI ini masih di atas overbought semua, masih santai aja. Jadi otomatis kita masih bisa mengharapkan adanya kenaikan. Dan apakah di sini marketnya potensi ngebuat rally base rally yang baru ke atas? Bisa jadi. Ya, ini adalah rally pertama. Oke. Dan jika ini adalah rally kedua, dan jika ini adalah base-nya ya ataupun area diamnya dan selanjutnya marketnya itu cenderung breakout dan ngebuat rally base rally yang baru entah hari ini ataupun besok ya, pokoknya ini secara daily wajib ada close di atas ini dulu yang pertama ya, di atas 4379 entah hari ini atau besok serahlah. Kalau dia ini potensi membuat rally base rally, maka next target ketika dia break hari ini atau besok ya, let's say lah ini misalnya udah break ya hari Senin kemarin, maka next target yang paling possible kalau dilihat adalah sampai 4.700. Memang sih kemarin saya ada bilang kalau sudah kena 4.500 mungkin kalian bisa was-was. Cuman ini kan kita masih memprediksi apakah potensial dia ngebuat rally base rally karena sepanjang bulan September itu marketnya ngebuat rally base rally base rally base rally. Kalau ini Oktober juga sama-sama ngebuat rally base rally terus 1:1. Ini bisa sampai 4.730. Ya, ini hanya sebatas sebagai prediksi aja. Karena sekali lagi ini daily-nya masih di bawah 4.400 dan bahkan ini masih di bawah 4.500. Ya, itu hanya sekedar prediksi aja. Kemudian dari segi time frame H4 kalian bisa lihat sendiri, H4 ini sudah nge-cross naik, kemudian secara RSI sudah balik lagi di atas 60. Dan di sini secara H4 apakah potensial dia ngebuat double top? Saya rasa sih enggak sih ya. Saya rasa di sini marketnya ngebuat double top kayaknya rada ya, kemungkinan boleh ada, cuman kalau dibilang apakah kemungkinannya besar saya rasa enggak sih. Karena kalau dilihat ini stokastiknya sudah muter ke atas, sudah menghadap ke atas dan ini memvalidasi yang namanya memvalidasi yang namanya kemarin H4 kayaknya ada divergen nggak sih? Ya, oh di sini ya, divergennya di sini secara RSI dan secara stokastik versi line chart saya sampai lupa sendiri ya. Ini sudah terkonfirmasi keduanya. Ya. Versi line chart dan versi candlestick semuanya sudah kena. Jadi seharusnya di sini kita sudah melihat yang namanya kenaikan. Hanya saja secara H4 berdasarkan swingnya ini masih dalam kondisi swing yang bearish. Walaupun ini marketnya sudah naik ya dan cenderung bisa naik. Tapi tetap kita kalau marketnya ini memang mau bullish maka wajib dia close di atas all time high yang kemarin tanggal 17 Oktober ya. Wajib ada close di sana, di atas body candle close. Secara RSI memang dia sudah di atas 60 ya, ini tinggal masuk aja lagi di atas 70 dan ini kalau ngedorong ya. Kalau semisalnya ini stokastiknya berhasil ngedorong market naik ya. Beneran kuat ngedorong naik ya. Ini didorong naik, kemudian ini kan sedang menghadap ke bawah sedikit. Dan kalau ini ngedorong naik dan ujung-ujungnya ngedorong juga RSI-nya naik di atas 70.
Well, kita bisa melihat all time high lagi. Ya, secara H4 kalau dari segi candle sekarang kita bicara, kita ada satu resisten di sini. Dan apakah di sini sudah kita bisa bilang marketnya ngebuat change of character? Iya. Ini marketnya sudah ngebuat change of character. Tapi change of karakternya itu lemah ataupun tidak strong. Kenapa? Karena di sini marketnya itu hanya ngebuat ekor doang. Ya, tapi secara teorinya ini sudah change of character. Ekor doang sih ya, tuh nih ekor doang. Kalau kita pakai line chart belum sama sekali ngebentuk yang namanya change of character. Ya, kalau versi candlestick ini sudah tembus walaupun cuma ekor doang, cuma saiprit gitu kan ya. Jadi otomatis kalau kita ingin melakukan namanya kalau ingin melihat yang namanya benar-benar marketnya itu bullish banget ya, berarti otomatis kita perlu yang namanya H4 itu close di atas berapa nih? Di atas 4379 dengan candlestick close di atas seperti ini. Maka ini akan mengindikasi marketnya akan melakukan perjalanan ke atas lebih tinggi dan melebihi 4400 ya. Ini 4400 akan saya highlight sebagai angka psikologi doang ya, bukan sebagai target. Ya, sekarang ini H4 marketnya sedang menguji yang namanya bullish fair value gap di H4. Ya, ini marketnya sedang menguji bullish fair value gap di time frame H4. Jadi kalau misalnya ini di respect dan marketnya nanti tiba-tiba terbang naik, berarti ya udah kalian bisa nanti open posisi buy. Hanya saja di sini kalau dibilang apakah worth it banget buy di sini, jujur menurut saya tidak terlalu sih. Ya. Menurut saya sih tidak terlalu. Nah, ini sudah lumayan nih diskonnya nih, 4335. Oke. Ini lumayan nih diskonnya ya, sebentar. Ya, ini H4 sudah kena bullish fair value gap-nya, walaupun di sini kita di H4 juga masih ada satu yang segede gaban di sini ya. Dan kalau kita sandingkan ya, ini kan bearish fair value gap di sini ya. Ini bearish fair value gap dan di sini ada bullish fair value gap di bawah. Jadi kalau misalnya marketnya memang ujungnya nanti drop ya, berarti POI selanjutnya dari segi time frame H4 adalah sekitaran 4283 ya sebagai BPR ya ataupun balance price range, karena di sini ada fair value gap ataupun bisa dibalikkan menjadi inverse fair value gap juga bisa. Ya, tapi karena itu sangat jauh sekali kayaknya itu lumayan sih. Ya. Jadi menurut saya itu agak lumayan jauh. Ya, tapi kalau kalian mau cari buy yang pasti, tunggu H4 close kayak begini sih. Kalau ada H4 close kayak begini, nanti kalian tinggal eksekusi buy di atas dengan target sampai yang sudah saya buat kemarin ya, target sampai 4500. Dah sampai sana tuh ya. Karena sekali lagi untuk masalah target, kalian bisa pakai Fibonacci dari sini ke sini. Ini yang pertama adalah 1272 ada di harga 4432. Dan 1618 ada di 4499 ataupun kalian mau genapkan di 4500 juga boleh. Ya, jadi seperti ini targetnya. Jika memang H4 break di atas 4379 ya, candle close seperti itu. Nah, itu baru mantap. Ya. Itu dari segi H4, sekarang dari segi H1. Secara H1 di sini kita ada area demand yang cukup gede ya. Ini sebenarnya marketnya hampir kena demand. Kalau secara H1 juga marketnya di sini kemarin sudah change of character, jadi otomatis H1 di sini marketnya sudah yang namanya bullish ya. Walaupun secara swing aslinya kemarin saya udah bilang swing untuk H4 dan H1 kan mirip ya, yang dimana ini adalah high dan ini adalah low, jadi otomatis ini pergerakan ke bawah itu berarti bearish. Tapi jika berdasarkan struktur kecilnya, ini marketnya kemarin itu sudah change of character, karena di analisa kemarin saya udah bilang kalau ada marketnya break di atas 4319 maka otomatis nih marketnya bakal menjadi change of character. Ini sudah melakukan change of character ya, dia turun kemudian dia terbang. Nah, sekarang perjalanan di H1 bagaimana? Perjalanan di H1 sekarang itu adalah seperti ini. Dia ngebuat high, dia ngebuat low, dia ngebuat high, dia ngebuat low. Kemudian dia ngebuat lebih rendah sedikit, kemudian dia ngebuat higher low ya. Kemudian dia ngebuat higher high, higher low, higher high, higher low dan higher high, dan ini kalian bisa lihat sendiri ini marketnya barusan dia nge-sweep low apa ini ya, low New York waktu makan siang di 4337
Ya, memang secara H1 di sini sekarang marketnya bisa dibilang ngebentuk yang namanya change of character tipis ya. Ini kalau dilihat, kalau misalnya H1 di sini marketnya itu masih berada di atas 4337, ini berarti marketnya potensialnya adalah bisa masih yang namanya bullish ya. Karena kalau ini hanya break ekor ya, dan ujung-ujungnya nanti tiba-tiba market kayak begini ya, ini high, low, high dan low, dan nanti ujung-ujungnya dia change of character time frame H4, otomatis ini bakal menjadi inducement. Ya, ini bakal menjadi stop ataupun stop loss order yang banyak di sini. Walaupun di sini kita ada area demand sih di sini. Ya. Walaupun kita ada area demand di sini, tapi jika ujung-ujungnya nanti ini break ke atas ya, break di atas ini bakal menjadi inducement. Kalau gitu apakah kita bisa buy sekarang? Sebenarnya sih saya nggak terlalu worth it untuk nge-buy di sini ya. Karena kalau kalian lihat di sebelah kiri ini tidak terlalu bagus untuk masalah ininya. Untuk masalah support resisten dari segi H4 saya sampai lupa ngomong ya. Untuk masalah support resisten H4 saya kasih inilah ya. Ini sebagai H4 dan sekaligus H1 sepertinya. Ini H4 aja deh ya. Ini H4 laku 4300. Kemudian H1 saya mau kasih RBS-nya di mana dikit ya. Resisten become support H1. Nah ini sih karena ini ya, ini drop jauh mental, drop lagi. Wah ini sedikit berabe sih sebenarnya. Sebenarnya sih bisa dipakai ini ya. Ini sih sebenarnya ya 42 ini sebenarnya. Ini H1. Cuma ini kan terlalu jauh ya kan. Ini terlalu jauh. Kalau kita cari yang di atas, kayaknya nggak nemu sih di H1 ya. Mungkin maksa ini deh ya. Ini bisa saya bilang agak maksa sih. Memang di sini kita ada demand, tapi karena ini barusan dia itu nge-sweep low di sini, ada dua sweep low ya barusan dia. Ini sweep nih ya, ini di sweep dan ini di sweep. Kalau H1 ini ujung-ujungnya close di atas 4350. Oke, itu cuma dia nge-sweep, potensi masih bisa naik. Lalu resisten H1 ini sama sih ya. Ini H1 ini tidak bisa diganggu gugat, all time high-nya di sini. Ya. Ini adalah H1. Ini tidak saya pakai ya karena lebih baik ini dipakai. Kemudian untuk di antara 4327 dan 4379, jujur saya tidak ketemu angka yang bagus kecuali angka psikologi 4350. Udah itu doang ya. Ini kalau dibilang angkanya bagus banget sih sebenarnya enggak, ini lebih kepada angka psikologi doang. Ya. Dari segi time frame H1 enggak ada yang begitu bagus sebenarnya di sini. Ya, kalau kalian berpandangan ini sebagai areanya sih ya silahkan. Dengan saya pribadi sih kalau ngelihat 4350 ini hanya sebatas pivot sih. Kemudian dari segi 15 menit. 15 menit 4350 bisa nggak ya? Ntar. Dia berhenti di sini. Sebentar ya, saya lupa kemarin apa yang saya analisa kemarin. Oh enggak, ini dia sudah nge-sweep liquidity. Ya, bener dah. Sorry, 15 menit. Kalau dicari 15 menit demand sih di sini ya. Ini 15 menit di demand. Jadi 4327 lebih reasonable sebenarnya buat ambil buy gitu kan. Cuman kalau dilihat 4350 ini gimana? 4350 saya rasa lebih prefer dipakai di M15 sih. Ya, ini M15-nya turun lagi di bawah 4350, jadi kemungkinan kita masih bisa ada penurunan kayaknya sampai ke area demand 15 menit atau sampai ke demand H1 yang tadi yang segede ini ya. Dah itu kemungkinannya. Kemudian kalau mau nge-buy bagaimana? Untuk skenario-nya, yang pertama sebenarnya sih kalian bisa pakai Fibo sekarang ya. Untuk Fibo-nya ditarik dari sini sampai sini ya. Ini kalau kalian lihat juga 4320 termasuk area demand, termasuk area banyak lah ya. Ini adalah 38,2. Jadi ini lebih bagus sebenarnya untuk nge-buy atau sekitaran ini kalau kalian mau paksa banget sekarang sudah kena 23,6 sih sebenarnya ya. 23,6 sebenarnya.
Kalau kalian mau paksa buy itu cenderung, ya sekali lagi itu maksa buy sebenarnya. Saya sih lebih prefer sekitaran 30, under 30 sih ya, under 30. Cuma kalau memang ini marketnya berhenti di sini dan muter balik, mungkin 15 menit lah ya. Kalau 15 menit kita bisa balik lagi di atas 4350 ya, kalian nanti bisa ngebuy. Ataupun kalian lebih cari aman adalah tunggu H1 dan H4 kombonya close di atas 4379. Nah, itu kalian nanti bisa ngebuy, mungkin targetin sampai 4,5 itu bisa ya, atau enggak sampai 4432 dulu, it's okay. Karena siapa tahu nanti kena 4400 terjadi koreksi untuk nge-retest 4380 juga boleh. Ya. Sebenarnya sih untuk ngebuy di sekitaran sekarang ini ya, area 50 dan 40-an itu sebenarnya bisa ngebuy, hanya ngebuynya itu agak high risk dikit. Untuk yang cari soft itu sebenarnya kisaran under 30 dan sekaligus kalau mau tunggu dia breakout di atas 80. Udah itu lebih enak karena kita jelas kalau dia breakout ke atas berarti all time high 4400 ke atas. Kalau dia turun kita tunggu di area demand atau enggak di area supportnya H4 ataupun H1 di sini. Oke, udah bebas gitu mau pilih yang mana ya. Jadi kalau ada yang mau ambil posisi lebih baik sabar dulu, jangan gegabah, tunggu konfirmasinya. Untuk sekarang sih saya belum ada open posisi dulu untuk di harga sekarang ya, belum ada. Mungkin saya akan tunggu 15 menit kayak begini mungkin ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.